Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ahsantum, untuk sekedar mengingatkan nanti kepada giliran yang membaca. Jadi diusahakan nanti kalau membaca kitab itu salah satu adabnya adalah kita menyebutkan dan mendoakan penulis, ya. Nanti itu harus kita lestarikan adab itu, karena itulah yang dicontohkan oleh para ulama. Qala al-musannif hafizahullahu taala dan yang seterusnya, ya, insyaallah taala. Tapi sudah bagus bacaannya, alhamdulillah. Nah, kita sudah masuk kepada al-babu ats-tsani al-imanu bil malaikah. Qala Syekh hafizahullah taala wa fihi thalathatu dhawabit. Dan iman kepada malaikat ada 3 poin, ya. Adzabitul awal, poin yang pertama al-imanu biwujudil malaikah. Ya, iman akan adanya malaikat. Itu sudah jelas, ya. Dan firman Allah Subhanahu wa taala banyak tentang itu, ya, termasuk di dalam surat Al-Baqarah ayat 177, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billah wa man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, ya. Jadi beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, ya, banyak firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Ya, banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang rukun iman yang 6. Ini menunjukkan bahwasanya malaikat itu ada. Ya, dan ini adalah termasuk iman bil ghaib. Ya. Kita beriman akan adanya malaikat adalah termasuk di antara iman-iman dalam perkara yang gaib. Wa annahum katsirun la ya'lamu adadahum illallahu. Ya, dan perlu diketahui bahwasanya jumlah malaikat itu sangat banyak sekali. Ya, tidak ada yang mengetahui jumlah pastinya melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Dahulu kita masih ingat ketika SD, jadi malaikat itu cuma disebutkan 10. Ya, kita husnudzon mungkin yang diketahui saja 10, ya, sehingga diajarkan kepada kita 10. Dan setelah kita belajar, kita mengetahui bahwasanya malaikat tidak hanya 10, bahkan ya banyak sekali, ya. Makanya kita tidak berani mengatakan jumlah tertentu, akan tetapi kita mengatakan bahwasanya jumlahnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan iman kepada malaikat itu ada 2 tingkatan, ya. Darajah wajibah, tingkatan yang wajib, yaitu apa? Iman secara ijmal, ya. Ay yu'mina al-'abdu bi anna lillahi malaikatun, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat, ya. Au kala likulli minhum wadhifah, ya, yang kemudian ditugaskan kepada para malaikat itu sebuah tugas, ya. Wa annahum ya'budunallaha wa la yaftarun wa annahum laisu banatan lillah. Ya, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak lelah, ya. Dan mereka itu bukan anak perempuan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tuduhan orang-orang yang tidak bertanggung jawab dari kalangan orang-orang kafir. Itu darajah wajibah. Adapun darajah mustahabbah, ya, tingkatan yang lebih tinggi lagi, ya, yaitu al-iman at-tafsili, ya, al-mufassal, ya, iman secara tafsil. Kalau kita ketahui bahwasanya malaikat itu punya tugas ini, malaikat Jibril dikatakan bahwasanya memiliki sayap dan indah itu, kita mengimani, meyakini, ya, itu secara tafsil, maka itu adalah darajat mustahabbah, ya. Akan tapi kalau kita cukup dengan iman secara ijmali itu sudah cukup, ya. Kita mengimani secara ijmali itu sudah cukup, ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tentang
dalil bahwasanya malaikat itu banyak sekali, maka banyak ya di antaranya hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ayat-ayat dalam Al-Quran. Di antaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Mudaththir ayat yang ke-31, Allah mengatakan, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Ya, tidak ada yang mengetahui junud Rabb, ya, tentara-tentara Allah Subhanahu Wa Taala, yang dimaksud adalah para malaikat, ya, min kasrotihim, akan banyaknya jumlah mereka, ya, sebagaimana dikatakan di dalam tafsir At-Tabari, ya, illahu, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Adapun yang kita ketahui itu sangat terbatas sekali. Jibril, Mikail, Malakatul Maut, ya, kemudian Raqib Atid, lalu Malik, Ridwan, ya, dan beberapa yang lain yang kita ketahui, ya, semenjak dari kecil dulu kita juga diajarkan. Ada yang memang sahih benar-benar, ada yang memang perlu sedikit koreksi, ya, mungkin dari segi nama, ya, dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ad-dhabitus tsani, poin yang berikutnya adalah al-imanu bi annal malaikata jubilu 'ala ta'ah. Ya. Bahwasanya malaikat itu jubilu. Jubilu di sana maknanya adalah khuliqu, diciptakan, 'ala ta'ah, memang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kebanyakan biasanya kalau kita dikatakan kalau orang tidak punya salah berarti dia malaikat. Manusia memang tempatnya salah, berarti kalau yang bukan tempatnya salah ya malaikat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya malaikat itu memang diciptakan untuk taat, bukan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak dikasih hawa nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga malaikat itu senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara dalil yang menyebutkan tentang jumlah banyaknya itu dalil dari Malik bin So'so'ah, ya, radhiyallahu anhu, yang mana diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, ya, muttafaqun alaih, bahwasanya Nabi Muhammad SAW fi haditsil Isra, di hadis ketika Nabi Muhammad SAW Isra, yaitu melakukan perjalanan malam, ya, dari Mekkah Al-Mukarramah kemudian menuju Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya Jibrilu, ma hadza, wahai Jibril, ini apa ini? Qala, maka Jibril menjawab, hadzal baitul ma'mur, ini adalah baitul ma'mur, yadkhuluhu kulla yaumin, yang dimasuki setiap harinya sab'una alfa malakin, 70.000 malaikat. Idza kharaju minhu lam ya'udu fihi akhiru ma alaihim. Jika mereka sudah masuk, tidak mungkin balik lagi. Jadi setiap hari 70.000 masuk, tidak balik lagi. 70.000 masuk, tidak balik lagi. Itu menunjukkan bahwasanya jumlah malaikat sangat banyak sekali. Bayangkan setiap hari 70.000. Ya, kalau sampai kiamat nanti berapa? Nah, ya kita juga tidak mampu. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala tidak membebankan kepada umatnya untuk menghitung jumlah malaikat. Yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada umat hanya mengimani akan adanya malaikat. Ini menunjukkan bahwasanya Islam adalah agama yang mudah. Ya, ad-dinu yusrun. Ya, agama Islam ini agama yang mudah, agama yang senantiasa memberikan kemudahan kepada umatnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tentang dalil bahwasanya malaikat itu diciptakan untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala banyak sekali. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anbiya, ya, bal ibadun mukramun. Sebenarnya malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan.
La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Ya, mereka itu tidak mendahului perintah Allah Subhanahu wa taala ya dengan perkataan ya, dan mereka senantiasa mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat yang lain ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya, surat At-Tahrim ya, ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, yang mana api neraka adalah bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Ya, 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun. Yang mana di dalamnya ada malaikat yang sangat keras. Ya, la ya'sunallaha. Lihat, malaikat mereka itu tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, la ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak bermaksiat terhadap perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya mereka tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka senantiasa mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Berbeda dengan kita manusia, yang mana manusia diberikan kepadanya hawa nafsu. Ya, sehingga dia bisa condong kepada hal yang buruk, ya. Ammarah bisu, ya, nafsu yang senantiasa mendorong dirinya untuk melakukan keburukan. Oleh karena disebutkan di dalam sebuah hadis, ad-dunya sijnul mukmin. Ya, ad-dunya sijnul mukmin. Jadi dunia ini adalah penjara bagi orang-orang yang beriman. Wa jannatul kafir. Ya, dan surga bagi orang-orang kafir. Kenapa kok bisa jadi penjara? Karena kita tidak bebas melakukan apapun sesuai hawa nafsu kita. Kita bebas melakukan apapun kalau itu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau jauh dari perintah Allah, melanggar perintah Allah, maka kita tidak bebas. Sebagaimana bebasnya orang kafir. Mereka mau ngapain aja, ya terserah mereka. Akan tetapi mereka karena tidak beriman kepada hari pembalasan, maka mereka bebas melakukan apa, mau berzina, mau minum khamar, mau senang-senang, mau diskotik, mau apa saja, mereka bebas, orang-orang kafir. Ya. Adapun orang yang beriman, percaya akan hari akhir nanti, hari akan dihisap, ditimbang amalannya dan baik dan buruk, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam sebuah ayat di surat An-Nazi'ah itu, faman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, atas kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berusaha melawan hawa nafsunya. Ya, hawa nafsunya menyerukan dia untuk berbuat kezaliman. Hawa nafsunya mendorong dia untuk berbuat kejelekan. Padahal fasilitas semuanya ada, tersedia. Akan tetapi dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang sangat luar biasa kepada orang-orang yang takut kepada Allah. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan surga adalah tempat tinggalnya kelak. Bayangkan, ya. Balasan bagi orang-orang yang takut kepada Allah, yang sabar menahan berbagai macam fitnah dunia. Ya, kita akan bertemu kepada Allah, kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam membawa hati yang bersih, ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah menunjukkan bahwa saya manusia ini ya memiliki hawa nafsu yang buruk, berbeda dengan malaikat. Dalam sebuah hadis ya dikatakan bahwasanya al insanu ya mahalul khata'i wa nisyan. Manusia ini tempat salah dan lupa, ya. Oleh karenanya sebaik-baik orang adalah ketika dia berbuat salah lalu dia bertobat. Nabi Adam menjadi mulia bukan karena dia tidak pernah melakukan kesalahan, tidak. Akan tetapi Nabi Adam menjadi mulia ketika Nabi Adam sudah melakukan dosa. Nabi Adam tidak enggan untuk minta maaf kepada Allah SWT. Akan tetapi Nabi Adam memohon ampun kepada Allah SWT sehingga Nabi Adam menjadi manusia yang sangat mulia di sisi Allah SWT.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wa annahum mutafawituna fil fadaili wal manazil. Sesungguhnya malaikat itu di antara mereka berbeda tingkat keutamaan dan kedudukan mereka. Ya. Ada yang dipilih ya, yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana manusia itu juga dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ada yang menjadi nabi, nanti dipilih lagi ada yang menjadi para ulama, pewaris para nabi. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ya, ayat yang ke-75 ya, ayat ke-75 Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah Subhanahu wa taala memilih ya dari golongan malaikat dan manusia itu seorang rasul, seorang utusan. Ya, innallaha sami'un basir. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat. Kemudian dalam firman yang lain ya, Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan malaikat-malaikat yang diutamakan. Dan perlu diketahui bahwasanya ada 3 malaikat yang paling mulia. Yang pertama adalah Jibril alaihi salatu wassalam. Jibril ini tugasnya adalah menurunkan wahyu. Ya. Oleh karenanya ada sebuah hadis yang dikenal dengan hadis Jibril. Yaitu hadis yang kita bawakan sering ya, disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in Nawawi nomor 2. Hadisnya panjang ya. Sadidu bayadis syab ya, sadidu sawadis syar ya. La yura alaihi atharus safar wala ya'rifu minna ahad ya. Kemudian dia duduk ya menghadap Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia bertanya masalah Islam, masalah iman, masalah ihsan. Ya. Oleh karena ini Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Kemudian yang kedua adalah wa Mikail. Ya, Mikail ini ditugaskan untuk menurunkan rezeki ya, kepada membagi-bagi kepada manusia. Ya, sudah ada tugasnya masing-masing. Ya, kemudian yang berikutnya adalah Israfil. Israfil ini meniup apa? Sangkakala. Ada khilaf di antara para ulama berapa kali nanti sangkakala itu ditiup. Ya, ada yang mengatakan 2 kali, ada yang mengatakan 3 kali. Ya, yang pertama adalah tiupan untuk mengagetkan. Ya. Faza. Ya. Kemudian untuk membangunkan ya dari kubur, kemudian dibangkitkan. Ya, ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 3. Fi khilaf ya. Tentang tiupan malaikat Israfil. Oleh karena kalau sudah malaikat Israfil meniup berarti itu sudah kiamat. Ya. Oleh karena kita juga tidak berharap ya mendengar tiupan malaikat Israfil. Ya semoga kita mati duluan saja. Karena kenapa? Karena buruk-buruk orang adalah orang yang menjumpai hari kiamat. Ya, kita tidak mau menjadi orang-orang yang buruk-buruk ya. Kalau kita sekarang alhamdulillah harus terus menyiapkan bekal sehingga kita rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wali-wali Allah, orang-orang yang beriman, orang-orang yang selalu takut kepada Allah, dia tidak akan takut mati. Kematian adalah saat yang ditunggu-tunggu. Ya, sebagaimana Nabi Muhammad SAW ya, ketika diberi pilihan, Nabi Muhammad SAW bisa saja ya ketika itu milih bahwasanya mau hidup selamanya. Akan tetapi kerinduan Nabi Muhammad SAW dengan Allah sangat dahsyat sekali. Oleh karenanya beliau memilih ar-rafiqul a'la. Fir rafiqil a'la. Ya. Ya, dengan bersama orang-orang yang di atas, bersama orang-orang yang di atas. Ya. Tempat-tempat yang tinggi, tempat-tempat yang tinggi. Ya, menginginkan derajat yang kedudukan yang lebih tinggi. Karena dunia ini hina sekali. Makanya kita perbanyak bekal kita siapkan amal kita, ya, kita terus melakukan tingkatkan keimanan kita menjauhi kedoliman kepada Allah SWT, berbuat syirik, berbuat maksiat, berbuat bid'ah. Kita jauhi juga kedoliman kepada manusia, ya, mengambil hak orang, ya, kemudian
ini dan itu permasalahan muamalah kita selesaikan dengan baik dan secara baik-baik ya, maka kita akan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, rindu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah tiga malaikat ya yang sangat dimuliakan di dalam agama kita. Dan hadis ini berdasarkan hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Hadis Aisyah radhiyallahu an, ya Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard ya alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi idni innaka tahdi man tasya'u ila siratal mustaqim. Ya, lalu doa ya. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian keutamaan Jibril disebutkan di banyak ayat ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Qadar ya, yang sangat terkenal. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tanazzalul malaikatu warruhu. Lihat. Oleh karena para ulama membuat suatu kaidah, sesuatu yang umum ya. Kemudian disebutkan lagi sesuatu yang khusus. Ya, jadi sesuatu yang khusus ini disebutkan dari sesuatu yang umum. Ini menunjukkan keutamaan. Lihat di sini. Tanazzalul malaikatu. Malaikat itu turun. Ya. Malaikat itu turun. Malaikat siapa? Di sini umum. Warruhu. Disebutkan khusus. Yaitu ar-ruh. Ya, kata para ulama tafsir adalah Jibril. Sesuatu yang khusus setelah disebutkan sesuatu yang umum itu menunjukkan apa? Keutamaan. Ya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Ya. Jadi malaikat Jibril turun ya. Setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat An-Naba ya, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa, ketika itu Jibril ya membuat baris-baris ya, la yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala shawaba, tidak ada yang bisa berbicara kecuali yang setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala ya, dia akan mengatakan shawaba, benar. Dan ayat-ayat yang lain ya tentang keutamaan Jibril, begitu juga malaikat-malaikat yang lain. Begitu juga nanti tingkatan-tingkatan yang lain ya. Kemudian ad-dhabitus salis. Ad-dhabitus salis al-imanu bi anna Allah wakkalahum bi wadhaifa 'azimatin. Bahwasanya para malaikat itu wakkalahum, diberikan tugas. Ya. Oleh karenanya wakil ya, ini kan dari bahasa Arab. Ya. Wakil itu dari bahasa Arab. Wakil itu yang mengemban tugas. Ada nanti taukil dan lain sebagainya. Ya, itu pecahan mustaq dari kata-kata seperti ini. Ya, wakala biwadhaif, dengan tugas-tugas. Ya, dengan tugas-tugas. Azimatin, tentunya tugas dari Allah SWT, tugas yang sangat besar. Ya. Wa atahumul qudrata ala ta'diyatihi. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada para malaikat untuk melaksanakan tugas tersebut. Ya. Jika mereka tidak diberikan kemampuan oleh Allah, maka juga mereka tidak akan mampu. Ya, mereka tidak akan mampu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi seperti itu. Ya, nanti disebutkan ya tugas-tugas malaikat. Ya, dan ini disebutkan secara lengkap oleh Syekhuna Syekh Khalid Al-Juhani dalam kitabnya Al-Hidayah Rasyidah. Begitu saja nanti bisa dibaca lagi di Al-Kalimat As-Sadidah tentang tugas malaikat. Ya, kita semuanya insya Allah sudah tahu lah. Yang menjaga surga siapa, yang menjaga neraka siapa. Ya, mungkin nanti di ujian nanti mungkin kita akan coba ujikan ya.
Semoga bisa nanti bermanfaat untuk murojaah, nanti untuk ngajari anak-anak ya. Sehingga bisa bermanfaat ya. Nah, itulah singkat ya tentang iman kepada malaikat. Adapun nanti tambahan-tambahan sangat banyak sekali bahwasanya malaikat itu memiliki sayap ya. Sebagaimana dalam firman Allah SWT surat Fatir ayat 1, Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha. Ya, yang menjadikan malaikat itu sebagai utusan-utusan. Ya, tentunya untuk mengurusi segala macam urusan yang telah Allah SWT perintahkan, yang mereka memiliki sayap. Masing-masing ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Bahkan dikatakan bahwasanya sayapnya malaikat Jibril itu menutup ufuk. Ya, Allah Subhanahu wa taala menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian para malaikat itu juga bisa menyamar ya, menjadi manusia. Suatu ketika Imam An-Nasai ya, pernah meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Yahya bin Ya'mur ya, rahimahullahu taala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya kana Jibril ya'ti Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu. Jibril mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi surati dihyatal kalbi. Ya, dalam bentuk sahabat. Ya, oleh karena ya salah satu sahabat yang pernah diserupai oleh malaikat adalah Dihya al-Kalbi. Ya. Sahabat yang mulia radhiyallahu an. Ya, oleh karena ketika kita ditanya, bisa nggak malaikat itu bisa menyamar jadi manusia? Nah, pernah. Ya, hadisnya sahih. Sebagaimana riwayat Imam An-Nasai. Kemudian malaikat itu juga memiliki kekuatan yang sangat besar, dahsyat sekali. Ya, dan banyak lagi akan keutamaan-keutamaan para malaikat. Ya, jadi kita harus benar-benar beriman ya kepada para malaikat yang telah Allah Subhanahu wa taala tugaskan mengurusi ya apa yang memang harus diurusi oleh para malaikat tersebut. Ada malakutul maut ya, ini yang akan nanti berurusan dengan kita. Ya. Kalau sudah datang malakul maut ya, tidak ada lagi waktu kita untuk macam-macam lagi ya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya, kalau sudah datang ajalnya tidak bisa lagi diakhirkan, tidak bisa lagi dimajukan. Ya. Walau kuntum ya fi burujin musyayyadah. Walaupun kalian berada di benteng yang sangat kokoh. Ya, kematian itu akan mengintai kita. Ya. Jadi cukuplah kematian sebagai kematian saudara kita, kematian tetangga kita, kematian para ulama itu menjadi nasihat bagi kita bahwasanya kita akan menyusul mereka, cepat atau lambat. Naam, Iqra barakallahu fikum. Ad-dhabit al-babu ats-tsalits. Nah, al-babu ats-tsalits al-imanu bil kutub. Ya, di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah beriman kepada kutub. Di sini jamak ya. Bukan bil kitab. Ya, karena kutub banyak. Karena kutub itu banyak. Ya, kalau yang sekarang kita pakai adalah Al-Qur'an. Kalau sebelumnya Injil, sebelumnya lagi Taurat, sebelum lagi Zabur dan lain sebagainya. Ya, suhuf Musa, suhuf Ibrahim. Wa fihi khamsatu dawabit. Ya, qala al-musannif hafizahullah taala wa fihi khamsatu dawabit. Ada 5 poin ya, bagaimana kita beriman kepada kitab-kitab. Ad-dhabitul awal ya, poin yang pertama maratibul wahyi arba'atun. Ya, jadi tata cara ya Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada nabinya itu ada beberapa cara. Ini diketahui dengan apa? Kata para ulama, bit tatabbu wal istiqra. Dengan apa? Meneliti kemudian membaca an-nusus ya. Minal kitab was sunnah. Nusus dari Al-Qur'an dan sunnah. Sehingga didapati ada 4 inilah tingkatannya. Yang pertama adalah ar-ru'ya al-manamiyah. Wahyu bisa didapatkan dari apa? Mimpi. Ya. Dan ini khusus bagi Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi sebelumnya.
Kalau manusia biasa seperti kita bukan nabi, kemudian mimpi dikasih wahyu, ya tidak boleh dibenarkan. Ya. Oleh karena banyak terjadi penyimpangan karena salah tafsir. Meyakini bahwasanya kalau orang soleh mimpi itu pasti mimpinya benar. Tidak, belum tentu. Ya, tidak ada jaminan. Kadang memang mimpi itu bisa jadi terjadi. Ya. Tapi banyak juga yang tidak terjadi. Makanya mimpi itu bukan dalil. Oleh karena tidak pernah para ulama tentunya setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW, ya, itu tidak menjadikan mimpi-mimpi itu sebagai dalil. Kalau mimpi dijadikan sebagai dalil, berapa banyak orang yang mimpi nanti akan mengada-ngada, saya nanti didatangi Nabi, saya disuruh amalan ini, waliyadzubillah, membuat syariat baru, melakukan perbuatan bid'ah nanti jatuhnya. Sebagaimana ada yang mengatakan bahwasanya mimpi hadis kopi dan lain sebagainya. Nanti dibuat apa? Untuk penglaris jualannya. Dia jualan kopi, mimpi hadis kopi. Dia jualan terong, mimpi hadis terong. Dia jualan bawang, mimpi hadis bawang nanti. Jadi oleh karenanya syariat Islam, ya tentunya setelah peninggalan Nabi, mimpi itu dijadikan dalil. Dalil itu apa? Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma, Al-Qiyas. Ya, kemudian yang tingkatan berikutnya adalah al-mukhtalafafi, yang mana diperselisihkan, ada qaul sahabi, kemudian ada syara mangqablana dan lain sebagainya. Ya, tidak kita temui ar-ru'ya al-manamiyah, ya kecuali memang itu seorang nabi. Ya karena memang nabi diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus imani itu. Nah, karena ya mimpi adalah dalil. Ya. Tentunya bukan untuk semua orang tapi khusus bagi nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan ini didasari perkataan Ubaid bin Umair, ya. Dia pernah mengatakan inna ru'yal anbiya wahyun. Sesungguhnya mimpi-mimpi para nabi adalah wahyu. Ya. Dan dalil-dalil yang lain, ya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Ya bunayya inni ara fil manami, ya, ini adbahu. Ini kisah siapa? Ibrahim dengan anaknya, yaitu Nabi Ismail. Aku melihat di dalam mimpi, aku menyembelih kamu, Ismail. Ya. Dan ini adalah mimpi. Maka ketika itu Nabi Ismail mengatakan, ya udah, kalau memang itu perintah Allah Subhanahu wa taala, sembelihlah saya. Nah, ini menunjukkan apa? Taatnya kepada perintah Allah, tunduknya kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran. Ya, mana mungkin sih bapak menyembelih anaknya? Tapi karena ini wahyu, harus dilakukan. Setelah disembelih memang Allah Subhanahu wa taala ubah itu. Jadi apa? Domba yang besar, ya. Ma'asyiral muslimin rahman wa rahmakumullah. Kemudian yaitu yang kedua adalah an-nafsu fil rawa, ya. Yaitu apa? Diberi apa? Bisikan, ya. Firraw, ya. Diberi bisikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk adalah martabah as-saniyah, ya. Maknanya adalah an-nafsu ar-raw adalah ayyulqi Allahumma yasha minal wahyi fi nafsi rasul, ya, fi nafsi rasulihi. Ya, diberikan apa? Oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jiwa-jiwa rasul-rasulnya itu, apa yang Allah kehendaki. Ya. Dan ini masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Asy-Syura ayat 51. Wa ma kana li basyarin ay yukallimahu Allahu illa wahya. Ya, tidaklah Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan seseorang maka kecuali dia wahyu. Ya, yaitu kepada para nabi tentunya. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis-hadis, ya, bisa dibaca di kitab-kitab syarah ini, ya, di Al-Hidayah Rasyidah itu disebutkan hadis Hudzaifah, ya, dan yang lainnya diriwayatkan oleh Ma'mar bin Rashid
ya, kemudian Syafi'i di dalam musnadnya, Ibnu Abi Syaibah dalam musnadnya dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah at-taklimu min wara'i hijab. Itu berbicara ya dengan hijab, ya. Ai yukallimullahu rasulahu min wara'i hijabin bihaitsu yasma' kalamahu wa la yara. Ini sebagaimana terjadi apa? Kepada Nabi Musa. Jadi Allah berbicara dengan nabinya. Akan tapi tidak bisa dilihat. Ada hijab. Ya, sebagaimana kisah Nabi Musa itu. Ya. Sehingga turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Musa ya, dengan sebenar-benar bicara. Surat An-Nisa ayat 164. Ya. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan memang ini termasuk akidah ya. Bahwasanya memang belum ada yang mampu bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita melihat ya Allah Subhanahu wa taala ketika sudah masuk dalam surga. Dan itu adalah kenikmatan yang paling nikmat bagi orang-orang yang beriman ya. Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis Mi'raj ya. Hadis Mi'raj ini juga menunjukkan bukti bahwasanya ini adalah at-taklim min wara'i hijab, yaitu ada hijab. Nabi Muhammad tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ada hijab. Ya, antara Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala pasti melihat karena Allah Subhanahu wa taala Sami'an basira. Allah Maha mendengar dengan Maha melihat. Ya. Kemudian yang tingkatan berikutnya adalah al-wahyu biwasitatil malak, dan ini yang paling banyak. Yaitu melalui perantara malaikat Jibril yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalilnya sangat banyak ya. Au yursila rasulan fayuhya biidnihi ma yasha. Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulan ya dari kalangan para malaikat, fayuhya biidnihi ma yasha. Kemudian memberikan wahyu ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian banyak sekali ya Nabi Muhammad SAW ketika berkholwat di Gua Hira, kemudian didatangi malaikat Jibril, diajari Iqra, biwasitatil malak. Kemudian Al-Qur'an itu turun, ya, biwasitati al-malak. Ya, banyak sekali. Ya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ad-dhabitus tsani, poin yang kedua, al-iman bil kutubi, iman dengan kitab-kitab allati anzalahallahu, yang mana diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ala rusulihi, kepada rasul-rasulnya. Ya, ini pakai jamak ya, rusul. Ya, jamak taksir. Dari kata rasulun. Jamaknya rusul. Ya. Ijmalan wa tafsila. Ya, sebagaimana kita telah perinci tadi. Jadi iman itu ada dua tingkatan. Yang pertama adalah wajibah, yaitu secara ijmal, ya, semua kitab kita imani. Kita tidak tahu kitab itu apa? Turun kepada siapa? Belum tahu. Yang penting Allah punya kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabi. Itu ijmal. Ya, itu sudah cukup, wajib. Tapi ada tingkatan yang lebih baik lagi, yaitu apa? Tafsila. Maksudnya kitab ini turun kepada Al-Qur'an, turun Nabi Muhammad. Taurat turun ke Nabi Musa. Injil turun Nabi Isa. Zabur Nabi Fulan. Kemudian suhuf Ibrahim, suhuf Musa, ini dan itu, ya. Secara tafsir. Bagus. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah ad-dhabitu tsalis, al-imanu bi anna jami'al kutubi as-sabiqati qad dakhala at-tahrifu aw fukidat. Ya. Qad dakhala at-tahrifu aw fukidat. Kita beriman bahwasanya semua kitab-kitab ya
Berarti as-sabiqah. Kitab-kitab terdahulu, as-sabiqah ini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an tidak termasuk. Ya, karena Al-Qur'an sampai sekarang masih berlaku. Ya, Al-Qur'an sampai sekarang masih berlaku. Jadi tidak masuk kutub sabiqah. Sabiqah berarti sebelum Quran. Karena Al-Qur'an ini mansuh, menghapus hukum-hukum yang sebelum Al-Quran itu turun. Menghapus hukum-hukum yang ada di Taurat, menghapus hukum-hukum yang ada di Injil. Menghapus hukumnya bukan berarti dihapus dari kitabnya itu tidak, tapi tidak berlaku lagi hukumnya. Ya, tidak berlaku lagi. Qad dakhalahat tahrif. Kita harus yakin bahwasanya kutub-kutub, kalaupun ada Injil, kalau ada Taurat, itu sudah ditahrif. Tahrif itu maknanya adalah at-taghyir. Telah diubah. Baik itu maknanya, baik itu diubah lafadznya, baik itu diubah banyak sekali. Dan ini sudah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ya, surat Al-Baqarah ya. Afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallah tsumma yuharrifunahu. Kemudian mereka apa? Mengubah-ubah mimba dima aqalu wa hum ya'lamun. Setelah mereka mengetahui, kemudian mereka ubah-ubah. Waliyadzubillah. Kemudian dalam surat An-Nisa, minalladzina hadu yuharrifunal kalima am mawadi'i. Ya, mereka merubah dari tempat asalnya. Belum lagi dalam surat yang lain. Ya, Al-Maidah, surat-surat yang lain, ya. Dan sekarang realitanya kita saksikan sendirilah. Injil itu kan berbagai macam versinya, bahasa. Oleh karena ya kemarin saya ngobrol dengan pendeta, kebetulan pendeta itu datang ke Ma'at, ngantar santri baru yang mondok di pondok kita, baru masuk Islam sekitar November yang lalu, berarti sudah jalan 6 bulan, mungkin 6 bulan jalannya. Kita ini belum pernah diajari dulu bahasa kitab kita, bahasa asli dari kitab kita ketika dia masih di kependetaan. Kalau kita kan umat Islam, ya kalau mau jadi orang yang terpelajar, orang yang berilmu, alim, ya, maka dia harus belajar bahasa dari Al-Quran tersebut. Yaitu apa bahasanya? Bahasa Arab. Ya, itulah miftahu al-ulum. Ya, kunci dari ilmu-ilmu. Tapi kalau kata Pak itu ya, karena ini saya cuma mendengar dari perkataan Bapak itu, kita belum pernah diajarkan dari kecil, Zat. Jadi kitab yang kita sudah pegang itu sudah bahasa Indonesia, gitu. Bukan bahasa Ibrani lagi. Gitu. Nah itu menunjukkan memang sudah banyak diubah-ubah. Juga banyak versinya, ada yang versi ini, versi ini, versi ini. Saya juga tidak terlalu tahu juga nama-namanya karena saya tidak belajar kristologi. Maksudnya tidak terlalu mendetail belajar itu. Cuma tahu ada yang ini cuma kita kan tidak sebutkan nanti. Pikirannya kita menghina agama orang. Kemudian aufukidat atau yang memang sudah tidak ada lagi. Ya, seperti suhuf Ibrahim, ya. Zabur, ya itu memang sudah tidak ada lagi. Ya. Tapi kita imani saja, ya. Karena ketika kita tidak melihat sesuatu berarti itu bukan berarti dia tidak ada. Ya. Itu termasuk iman belum baik juga. Ya. Nah, jadi seperti itu, ya. Kemudian ad-dhabitu ar-rabi. Ya, ini Al-Qur'anul Karim, ya. Karena Al-Quran tidak masuk di Dhabitus Salis tadi, kutub sabiqah, jadi dia disendirikan. Nah, inilah yang harus kita imani sekarang, Al-Qur'anul Karim. Ya. Yaitu Al-Qur'an yang mulia. Ya. Apa makna Al-Qur'an? Lihat. Ya. Huwa kalamullah. Ini berbeda dengan orang-orang Mu'tazilah, dengan orang-orang yang mengikuti mereka. Al-Qur'anul Karim, ya, adalah kalamullah al-munazzal ala rasulih. Lihat. Di sini ada ikatan.
Berarti Al-Qur'anul Karim hanya diturunkan kepada Rasulih sallallahu alaihi wasallam, bukan Rusulihi. Tapi pakainya mufrad, yaitu hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilafzil Arabi. Ya. Oleh karena dalam surat Yusuf itu inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab agar kalian bisa berpikir. Al-muta'abbadu bitilawati. Ketika kita membaca Al-Qur'an berarti kita sedang beribadah kepada Allah SWT. Ya. Kita memang membaca Al-Qur'an tidak diharuskan bersuci. Meskipun memang adabnya harus bersuci, tapi kalau kita membaca saja dari hafalan, bukan menyentuh mushaf ya. Kalau menyentuh mushaf memang lebih kuat. Memang ada sebagian yang pendapat, tapi apa namanya tidak cenderung, karena yang lebih hati-hati adalah dengan wudhu. Akan tapi kalau hafalan maka tidak perlu ya dengan wudhu. Akan tetapi perlu diingat bahwasanya ketika hadas besar ini perlu hati-hati. Ya. Kemudian al-manqulu bit tawatur. Bahwasanya Al-Qur'an ini ya kalau di dalam hadis kan ilmu hadis itu tawatur itu kan diriwayatkan dari banyak orang. Ya, puluhan. Itu artinya apa? Benar-benar valid. Tidak ada keraguan sama sekali. Ya. Kemudian al-maktubu fil masahif dan apa? Tertulis di masahif-masahif yang ada itu. Ya. Memang dahulu dikumpulkan di zaman Abu Bakar, kemudian disatukan di zaman Utsman. Dan ini bukan bid'ah. Ya, karena ada sebagian kaum ya yang mengatakan bahwa jam'ul Quran ini bid'ah. Padahal dari Alkitab itu al-jam'u secara bahasa. Alkitab itu al-jam'u, yaitu menyusun. Ya. Pasti nanti akan disusun juga. Ya. Dan yang nyusun adalah khulafaur rasyidin, yang mana Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan ya, ikutilah sunnahku ya. Sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin, dan ikutilah sunnahnya khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Addu 'alaiha bin nawajid. Genggam dengan gigi geraham kalian. Ya. Nah, ini adalah bantahan kepada orang-orang yang menjadikan legal atas bid'ah hasanah. Bahwasanya Utsman telah melakukan bid'ah, bukan bid'ah. Lah, mereka tidak melakukan bid'ah, kan lah. Sekali-kali tidak. Ya. Mereka adalah khulafaur rasyidin yang mana mereka mendapatkan ya wewenang dari Nabi Muhammad SAW ya untuk diikuti. Adapun ketika ada orang yang membuat bid'ah kemudian dikatakan bid'ah hasanah, lah kamu siapa? Khulafaur rasyidin bukan, ketemu Nabi juga tidak. Siapa yang menyetujui? Siapa yang merekomendasi? Tidak ada. Maka berdalil dengan hal itu jam'ul Quran kemudian melegalkan perkara-perkara baru dalam agama, maka ini tidak dibenarkan. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah ad-dhabitul khamis ya. Ad-dhabitul khamis. Al-Qur'anul Karim wa akhirul kutub as-samawiyah. Bahwasanya Al-Qur'an ini ya sebagaimana kita akhir samawi kita satu yang kita Injil ya, dan yang lainnya itu namanya Al-Kutub As-Samawiyah ya, nuzulan ya. Jadi Al-Qur'an ini akhir yang paling terakhir turunnya. Wa huwa muhaimiha nasikhun laha. Jadi telah menghapuskan hukum-hukum yang sebelumnya ya, menghapuskan hukum-hukum yang sebelumnya. Jadi Al-Qur'an itu menghapuskan
hukum sebelumnya. Muhaimin itu musaddiqun. Membenarkan apa yang memang dibenarkan dan menghapus memang apa-apa yang harus dihapus. Ya, penyempurna lah Al-Qur'an ini. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah itu wa anzalna ilaikal kitaba, ya, telah kami turunkan kepadamu al-kitaba, yaitu Al-Qur'an bil haqqi, dengan benar, musaddiqan, untuk membenarkan lima baina yadaihi, yang ada pada kalian, minal kitabi wa muhaiminan alaihi, daripada kitab-kitab, wa muhaiminan, musaddiqan, membenarkan, ya, atas kitab-kitab sebelumnya, ya. Jadi kemudian nasikhun laha berarti la yajuzu li ahadin, tidak boleh seorang pun, ya, ayyamala, melakukan suatu amalan, bima fil kutubis sabiqah, ya, yang ada pada kutub-kutub sabiqah, idza kana mukhalifan lahu, kalau memang syariat itu berbeda, misalnya di Taurat begini, di Al-Qur'an begini, maka yang harus diikuti Al-Qur'an bukan Taurat. Ya, perlu diketahui bahwasanya kita membuka kitab-kitab dahulu itu tidak sembarangan buka, ya. Umar saja yang itu adalah Khulafaur Rasyidin, imannya yang sudah kuat, ketika buka kitab-kitab yang itu, padahal itu tidak diperlukan, ya, maka Nabi Muhammad SAW melarang. Apalagi kita yang juga imannya juga tidak kuat, belum juga punya ilmu, kecuali memang dia memang bidang itu, ya. Mungkin dia jurusan kristologi, sudah hafal Al-Quran, sudah mungkin dan sebagainya, untuk memang perbandingan agama dan sebagainya, maka tidak masalah. Akan tapi bukan sembarang orang, ya. Jadi jangan macam-macam. Pengen tahu Ustaz, pengen tahu Injil Ustaz, karena punya ini buka-buka tiap hari. Jangan, tak boleh. Ya. Cukup antum baca Al-Qur'an, antum baca renung, pahala. Al-muta'abbad bi tilawati. Membaca Al-Qur'an pahalanya besar. Fa harfa, ya, bi kitabillah, ya, fa asram, ya. Kemudian aku lu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun. Ya, alif satu huruf, wa mimun satu huruf, dan lam satu huruf. Ketika kita baca alif lam mim, itu berarti kita mendapatkan 30 kebaikan. Belum lagi kita baca Al-Fatihah. Bagaimana kebaikannya? Banyak sekali. Belum lagi kita baca Al-Baqarah. Belum lagi kita baca semuanya ayat Al-Qur'an. Ya, muta'abbad bi tilawati. Oleh karena kita dianjurkan untuk bersihkan diri, ya, membaca dengan penuh dengan kekhusyuan dan sebagainya. Itulah yang bisa disampaikan pada kesempatan pada malam ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya biidznillah taala, besok malam biidznillah taala. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.